bagaimana pemerintah harus menginjek dua sisi, satu sisi demand, satu sisi supply. Supply-nya adalah pemerintah harus bisa menggerakkan perekonomian dengan baik. Yang bisa menggerakkan perekonomian itu dua, government expenditure dan pengusaha. Udah cuma itu aja. Khususnya Humas, tugasnya adalah menjelaskan apa yang menjadi program pemerintah. Selama ini dari 2019 dana desa itu kan memang lebih banyak ke fisik. Mungkin Mas Budiman nanti bisa memberikan tambahan lah. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, mereka juga kebingungan mau bagaimana cara mengalokasikannya. Kalau nanti tiba-tiba salah data, nanti kan terjadi temuan mereka-mereka lagi yang bermasalah kan. Ini pertanyaan menarik tentang bagaimana siapa tadi namanya? Siapa tadi? Ardian Fikri, Bang. Bro Ardian Fikri. Bro Ardian dengan presisi melihat bahwa problem di ekonomi kita sekarang itu memang menghantam dua side, satu supply side, dua demand side. Memang betul untuk menjaga demand itu pemerintah dengan cukup bansos, walaupun bansos ini kemudian menjadi problem tersendiri karena masalah pendataan kita yang nggak optimal, kemudian masalah literasi keuangan kita nggak bagus, jadi banyak orang yang nggak punya akses perbankan, jadi makanya kenapa semuanya manual. Sangat beda dengan kemarin saya ngobrol dengan teman-teman yang di Korea Selatan dan di Malaysia. Di Korea Selatan itu mereka sudah semuanya langsung dapat transfer aja. Simple. Sama Malaysia itu dalam waktu 2 bulan lockdown, mereka udah langsung mengguyur ke masyarakat itu sekitar 1.000 triliun rupiah, setara dengan rupiah. Karena mereka sudah bagus. Mereka tidak punya problem-problem yang kita sampaikan tadi, ada 3 problem utama. Masalah koordinasi antar lembaga, masalah database, dan yang ketiga masalah bantalan keuangan. Nah, kembali ke tadi, sebagai contoh kalau di Malaysia. Kalau di Malaysia itu ekonomi bergerak. Memang ada lockdown, tapi mana pengusaha hotel? Hotelnya dibeli oleh pemerintah. Pemerintah membayar hotel-hotel tersebut. Hotelnya untuk apa? Kemudian hotelnya dipakai karantina untuk golongan menengah ke atas. Jadi ekonomi bergerak. Kalau sekarang ada PSBB, hotel suruh tutup, tapi pemerintah nggak pernah ngasih hotel itu pemasukan. Ya, karena apa? Ya hotel nggak boleh buka gitu. Terus sekarang problemnya ketika misalnya ini hotel juga punya hutang ke bank. Pemerintah apa? Sekedar menghimbau dengan POJK nomor 11 bahwa perbankan memberikan relaksasi, tapi masalahnya adalah himbauan. Ujungnya dikasih relaksasi atau nggak diperbankan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah itu bukan memberikan himbauan, tapi membuat aturan. Karena kalau buat himbauan terjadi gaduh di masyarakat dan adanya ketidakpastian hukum. Nah, kembali ke tadi, terlalu complicated memang kalau kita kemudian membedah secara ekonomi untuk membuat sebuah penyelesaian yang bersifat pragmatis dan bersifat jangka pendek. Karena permasalahan ini bersifat kompleks, apalagi kehantam masalah kesehatan. Nah, kembali ke tadi, bagaimana menginjek masalah supply? Karena demand ini sebenarnya belum selesai. Dan termasuk saya juga sepakat dengan Bang Budiman dan Bang Kohar bahwa memang Gini rasio kita tinggi, 0,38 adalah angka yang nggak ideal buat kita. Gila, lebih banyak elit-elit politik yang mereka menguasai akses keuangan, mereka mempunyai akses informasi dan akses kebijakan. Sebagai contoh, kita ini negeri agraris, tapi Indonesia 76% petani nggak bisa mengakses perbankan. Kita ini disebut negara maritim, tapi lebih dari 2 juta penduduk, itu penghasilannya adalah penghasilan orang miskin, di bawah $1 per hari. Nah, jadi maksudnya ini yang perlu kita cermati dengan baik. Terus sekarang bagaimana seharusnya pemerintah? Berbicara masalah menginjek demand, yang paling mungkin adalah memberikan bantuan langsung tunai, termasuk bansos. Jadi istilahnya permintaannya itu ada, daya beli masyarakat itu bisa ketopang, termasuk prakerja adalah bagian dari social safety net tadi. Walaupun kemudian kartu prakerja menimbulkan polemik. Karena seharusnya termasuk sebagai contoh ini sekalian, ketika pemerintah mau menopang demand dalam bentuk kartu prakerja itu sebenarnya buat demand. Kenapa? Karena dari 3,5 juta anggaran pemerintah, itu 1 juta buat pelatihan dan 2,5 juta buat bantuan tunai selama 4 bulan. Per bulan dikasih 600.000. Pemerintah yang menginjeksi sisi demand yang begitu sederhana aja bermasalah. Apalagi mau menginjeksi supply, lebih bermasalah lagi. Satu, tentang sisi demand kembali ke tadi. Konteks ketika kartu prakerja. Seharusnya yang digandeng oleh pemerintah itu adalah lembaga penyerap tenaga kerjanya, bukan orang yang punya digital platform gitu. Kalau punya digital platform, pemerintah nggak bisa mengukur efektivitas atas programnya. Berapa banyak yang kemudian mendapatkan pekerjaan, berapa banyak kemudian bisa berbisnis atau berwirausaha dengan sektor UKM, dan berapa banyak yang belum punya kesempatan apapun. Ketika digandeng hanya
digital platform, maka terkesan pemerintah hanya buang-buang duit atau justru bagi-bagi duit itu. 5,6 triliun uang yang potensi menguap. Nah, kembali ke tadi, yang digandeng harusnya adalah penyerap tenaga kerjanya. Ketika digandeng penyerap tenaga kerjanya, pemerintah punya alat ukur. Oh, dari 5,6 juta yang ditopang oleh kartu prakerja, misalnya 4 juta terserap, 1 juta bisa berwirausaha dengan bantuan KUR dan lain-lain. Nah, kalau seperti itu, maka pemerintah jelas-jelas punya komitmen yang konkret bahwa memang ini untuk kepentingan masyarakat. Itu baru berbicara sisi demand. Ketika pemerintah akan menginjek sisi supply, ini kembali pemerintah ini gagap. Sebagai contoh, saya setuju sama Bro Ardiansah tadi. Kalau memang tidak ada supply, walaupun ada gelontoran uang 600 triliun, ini justru akan menimbulkan inflasi. Kenapa menimbulkan inflasi? Karena size ekonomi kita nggak bergerak. Padahal ternyata sebenarnya Pak Jokowi sudah cukup bagus. Problemnya adalah jajaran kabinetnya yang menerjemahkan gagasan Pak Jokowi tidak secara presisi. Problemnya adalah di situ. Nah, sebagai contoh tadi, bagaimana sistem supply, kita suruh masuk nih, misalnya pabrik deh, sektor manufaktur masuk. Tapi untuk dari rumah ke pabrik, infrastruktur kita untuk transportasi mendukung atau tidak misalnya. Masalahnya juga tidak mendukung. Terus berbicara masalah supply, pengusaha juga butuh modal. Sekarang ketika misalnya pengusaha lagi direlaksasi dengan PUJK nomor 11, kita mau butuh modal, malah ditutup kerannya. Gimana ekonomi bisa bergerak? Sebagai contoh gini deh, saya punya restoran. Tutup harus sampai Juni, Juli. Begitu pas Juli, sewa rukonya udah perpanjang. Jangan-jangan bahkan untuk, ini saya ke contoh konkret aja deh gitu. Bahwa secara ekonomi ini kita mengalami hantaman yang luar biasa gitu. Pemerintah tidak bisa sekedar melarang-melarang. Masih mending kalau berbicara sekedar mudik, deh orang dilarang mudik, cuma masalah perasaan. Oh, saya nggak bisa pulang kampung, sedih misalnya. Sesuatu yang bersifat kualitatif. Tapi berbicara masalah ekonomi, orang nggak punya penghasilan, orang nggak bisa makan, ini udah jadi masalah besar gitu. Jadi kalau istilahnya Bang Rosan, jangan sampai yang tadinya hungry man menjadi angry man gitu. Orang jadi marah. Ini akan bergeser ke masalah sosial. Nah, kembali ke tadi, saya sepakat dengan Bro Ardiansah. Bagaimana pemerintah harus menginjek dua sisi. Satu sisi demand, satu sisi supply. Supply-nya adalah pemerintah harus bisa menggerakkan perekonomian dengan baik. Yang bisa menggerakkan perekonomian itu dua, government expenditure dan pengusaha. Udah cuma itu aja. Karena pengusaha akan menyerap tenaga kerja. Sedangkan dari sisi government expenditure, dia akan menggerakkan sektor-sektor pemerintah termasuk gaji PNS, termasuk lewat BUMN atau state net prices dan lain-lain. Tapi berbicara gaji PNS, sekarang gini deh, Kominci ada di Tangsel. Coba cek sekarang kas Tangsel ada berapa? Berapa pemasukan Tangsel? Bagaimana kalau bulan Agustus jangan nggak bisa bayar untuk PNS Tangsel? Kita bisa bayangin nggak kondisi sosialnya seperti apa? Nah itu yang saya maksud gitu. Jadi sekali lagi pemerintah ini sekarang bukan jangan sekedar melarang, jangan sekedar buat himbauan, bikin aturan yang jelas, tapi menyelesaikan semuanya. Dalam konteks ekonomi, sisi demand-nya diselesaikan, sisi side-nya juga diselesaikan. Dan itu akan banyak contoh karena tergantung dari jenis-jenis kegiatan produksi atau supply-nya tadi itu. Masing-masing memerlukan solusi yang berbeda, tapi prinsipnya adalah pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan memberikan relaksasi serta insentif yang jelas kepada para pelaku usaha dan juga pelaku usaha itu. Begini, satu hal lagi, pemerintah ini kadang-kadang membuat aturan ini diskriminatif. Gitu. Padahal sekali lagi, yang sedang kena masalah COVID-19 ini bukan hanya sektor hotel, yang sedang kena COVID-19 ini bukan hanya Gojek online gitu. Sekarang yang jadi perhatian adalah itu. Tapi lebih banyak lagi daripada sekedar itu gitu. Tidak bersifat sektoral. Jadi yang kena masalah semuanya. Kalau mau melakukan sebuah penyelesaian dan aturan tidak boleh diskriminatif. Yang sama diskriminatif apa? Contoh insentif fiskal. Oh hanya boleh yang begini, hanya boleh yang begini, hanya boleh yang begini. Yang namanya sekarang namanya insentif, pemerintah tidak boleh diskriminatif. Karena sekarang inilah masalah kemanusiaan. Dan problemnya ini atas semua orang dan kita tidak pengen juga punya masalah yang sama. Contoh, saya punya restoran. Ya, saya pengen buka tapi karena nggak boleh. Ya seharusnya pemerintah juga mikirin itu. Kira-kira sebagai pengantar itu, tapi prinsipnya saya sepakat. Bahwa pemerintah harus mendesain bagaimana sisi demand-nya juga aman. Tapi sekali lagi ini masih banyak PR, realitas yang kita lihat. Contoh kecil kartu prakerja, kita belum berbicara bansos loh. Belum berbicara bansos yang di stiker-stiker ini yang menimbulkan konflik loh. Stiker, loh ini realitas. Bansos itu kan sebenarnya pengen menginjek. Contoh gini deh, kenapa bansos dalam bentuk sembako? Kenapa dalam bentuk uang? Harusnya dalam bentuk uang aja loh. Contoh, kalau misalnya saya punya uang, saya bisa belanja di warung terdekat sini. Jadi warungnya akan hidup. Kalau saya dikasih bansos, dibilang harganya 250.000, coba hitung. Jadi cuma harganya 200.000. Nah, hal seperti ini yang perlu kita kritisi. Sisi demand-nya juga bermasalah, sisi supply-nya apalagi gitu. Karena sisi supply lebih complicated daripada sisi demand. Karena harus menggerakkan roda ekonomi.
Kira-kira begitu sebagai saya tidak bisa menjawab secara keseluruhan karena kita membutuhkan diskusi yang lebih mendetail karena masing-masing sektor itu mempunyai formulasi penyelesaian yang berbeda-beda. Demikian Bro Dio, terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Sekira sangat jelas itu Bang yang disampaikan sama Bang. Izin Bang untuk kembali ke Pak Hengki. Ini teman-teman ada yang bertanya. Langkah krusial apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani COVID-19 saat ini, Pak? Baik, jadi dalam pandemi COVID ini, kita tetap mendukung apa yang menjadi upaya pemerintah. Kita fokus di situ. Kita, khususnya Humas, tugasnya adalah menjelaskan apa yang menjadi program pemerintah. Kadangkala bahasa di pemerintah itu tidak dimengerti sampai dengan masyarakat tingkat bawah. Nah, itu menjadi salah satu tugas kita, membreakdown seperti itu. Sehingga bahasanya kita rubah menjadi bahasa sehari-hari, bahasa sederhana. Bisa langsung disampaikan oleh kami, pejabat Polri, Humas, maupun pakai kepanjangan tangan, misalnya dari public figure, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Sehingga semangat dari keluarnya kebijakan pemerintah itu benar-benar bisa diterima 100% oleh masyarakat. Jadi diharapkan tidak ada lagi munculnya di media sosial dan sebagainya berita-berita yang sifatnya hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi itu terkait SARA, sehingga menimbulkan suatu tindak pidana baru, sehingga memperkeruh suasana. Demikian Mas Dio. Terima kasih untuk Pak Hengki. Mungkin tadi Bang Rudi ingin menjelaskan, Bang. Ada yang bertanya terkait ada beberapa kebijakan terkait minerba seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah, Bang. Apakah sudah senada dengan Undang-Undang tahun 1945 ini, Bang? Atau Pancasila, Bang? Kira-kira gitu, Bang. Saya ingin menjelaskan tadi soal tadi Bang Budiman juga menyinggung soal desa ya. Saya kebetulan kemarin 2 hari yang lalu baru datang di Lebak, ketemu dengan teman-teman, terutama ada kepala desa ya, dan di situ kita diskusi santai, dan memang saya bertanya ketika bicara soal bagaimana penyaluran dana desa, terutama dalam kondisi COVID. Walaupun Lebak itu tidak masuk dalam zona merah, tetapi karena memang dampaknya juga sudah begitu luar biasa, terutama di media ya. Nah, otomatis masyarakat menjadi aktif. Akhirnya ketika situ ditanyakan soal bagaimana penyaluran dana desa, lalu kemudian persoalan, ini lagi-lagi persoalan data, Jaro itu atau kepala desa tersebut ya mengeluh, kan begitu kan? Mengeluh bahwa dengan adanya kesimpangsiuran data, lalu keterlambatan data, yang kena ini di ujung tombak itu adalah kepala desa. Nah, memang duitnya ada, tetapi memang dengan adanya aturan bahwa 50% itu harus direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Nah, ada penyesuaian-penyesuaian di tingkat desa yang luar biasa ini terjadi ya. Ini bukti nyata, bukti konkret yang memang dari sudut pandang mereka, ini mereka kewalahan. Makanya kemudian saya mewajarkan ketika ada beberapa kepala desa yang ada di Kabupaten Sukabumi itu, mereka berteriak terkait dengan kerancuan yang terjadi antara mereka dengan masyarakat. Karena ternyata dari 1.000 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat itu nggak mencapai kurang dari 10%. Sehingga ini harus di-cover oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dana desa. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan sebenarnya dari sisi tata pelaksanaan penyaluran bansos baik dari pusat dan daerah. Saya kira ke depan ini harus menjadi sebuah PR besar, terutama dalam sistem pemerintahan antara pusat dengan daerah. Karena kalau tidak
dilakukan sebuah perbaikan-perbaikan yang secara penting atau secara masif, ini akan terjadi berulang kali karena yang menghadapi persoalan ini kan teman-teman di bawah ya, artinya teman-teman kepala desa, RT dan RW. Bahkan ada di beberapa daerah itu yang terjadi keributan antara petugas RT dengan masyarakat. Nah, ini persoalan-persoalan yang saya kira menjadi sebuah kasuistik yang tidak boleh kita juga lupakan. Nah, terkait dengan berbagai aturan, saya kira semua landasan aturan itu dalam konsideran itu kan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya. Nah, ini menjadi sebuah, ya sebenarnya kalau ditanyakan apakah ini semuanya sudah berlandaskan ke sana, ini kan tergantung implementasinya. Ya seperti tadi lah, dibikin kebijakan soal pemerintah desa harus mengeluarkan anggaran sekian, dalam praktek di lapangannya mereka juga tidak tahu bagaimana caranya kan, 50% alokasi, karena selama ini dari 2019 dana desa itu kan memang lebih banyak ke fisik. Mungkin Mas Budiman nanti bisa memberikan tambahan lah. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, mereka juga kebingungan mau bagaimana cara mengalokasikannya. Kalau nanti tiba-tiba salah data, nanti kan terjadi temuan mereka-mereka lagi yang bermasalah, kan begitu. Belum lagi dari pihak, ini mohon maaf Pak Hengki, juga nanti dari pihak kepolisian, teman-teman di sana juga sering memplototi kepala-kepala desa. Jadi mereka ini serba salah. Ini terus terang aja terjadi di daerah yang tidak zona merah ya. Di Lebak itu kan tidak termasuk zona merah. Nah, mereka khawatir. Mereka punya anggaran desa, tapi mereka tidak berani untuk mengeluarkan sekarang atau ya katakanlah mengambil sebuah inisiatif lah begitu. Inisiatif nanti saya keluarin dengan cara seperti nggak bisa. Nah, mereka ini serba salah. Nah, coba ini menjadi sebuah PR kita juga dalam konteks struktur kepemerintahan ya, dalam konteks hubungan antara pemerintah, khususnya pemerintah pusat lah, yang hari ini memang langsung terjun langsung ke masyarakat. Nah, mereka juga sendiri kebingungan, ada masyarakat yang memang sudah layak untuk tidak dikasih, tapi masih tetap dikasih karena datanya itu berdasarkan data tahun 2008, 2009, itu yang kejadian fakta loh Pak, itu bisa dikonfirmasi. Nah, ini saya kira persoalan yang harus kita diskusikan lebih mendalam tentunya. Saya kira itu Mas Dio jawabannya. Oke Bang, terima kasih banyak. Mungkin kita cukupkan pertanyaan pada diskusi kali ini. Saya sebagai moderator izin Bang meminta closing statement untuk proyeksi Indonesia pasca pandemi yang dimulai dari Pak Hengki dulu Pak. Terima kasih. Dengan pengalaman kita menanggulangi pandemi COVID-19 ini, kemudian kita melangkah ke new era atau era yang baru seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden, dimohon kepada masyarakat semuanya turut mendukung. Kemudian salah satu langkah yang paling mudah adalah twice think before click. Jadi berpikir dua kali sebelum share atau ngeklik. Seperti itu. Kenapa? Dengan bermunculan berita-berita hoax yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan akan semakin membuat gaduh situasi, membuat masyarakat resah, membuat berita simpang siur masyarakat awam ini. Hanya sedikit pihak yang melakukan kegiatan pidana berupa hoax, sara, dan sebagainya. Masih jauh lebih banyak masyarakat yang baik, namun masyarakat lebih banyak tidur, silent majority. Jangan sampai berita-berita hoax itu dibiarkan merajalela menjadi fire hose of falsehood. Jadi ujaran-ujaran kebencian, berita informasi membanjiri media massa, tidak benar dibiarkan saja, sehingga seolah-olah berita itu benar. Jadi dengan peran serta masyarakat untuk membetulkan di media dunia maya, media elektronik, itu akan banyak membantu dari pihak kepolisian, membuat situasi menjadi sejuk dan damai. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih untuk Pak Hengki. Kemudian kita lanjut ke Bang Budiman. Ya,
Gini, Oke Bang, izin untuk minta closing statement Bang, 1 menit. kita menghadapi new normal. Menghadapi tata hidup baru sedunia, bukan cuma Indonesia. Sejarah mengajarkan kita setiap ada pandemi atau ada konflik besar selalu melahirkan terobosan-terobosan pemikiran besar. Terobosan pemikiran besar hanya mungkin lahir dari mereka satu bangsa atau manusia yang punya imajinasi dan daya imajinasi. Oke? Pak Jokowi adalah figur yang di mata saya adalah seorang visionary realis. Seorang visioner yang secara realistis menggunakan dan mengoptimalkan instrumen-instrumen yang tersedia dan ada di Republik ini warisan masa lalu dan mencoba mengoptimalkannya untuk tujuan-tujuan yang visioner. Dan itu adalah memang kebutuhan zaman sekarang. Namun, kita sekarang menghadapi sebuah era yang saya kira tadinya akan hadir 10 tahun lagi, yaitu new normal. Ketika saya 2 tahun lalu, tahun 2018, membuat inovator bersama teman-teman, kita memperkirakan akan 10 tahun lagi, 2028, kita akan menghadapi new normal atau tata hidup baru yang sangat terdigitalisasi, sangat ditopang oleh teknologi biologi dan segala macam. Tapi dari COVID, dia hadir lebih cepat. Dengan resikonya bukan sekedar miskin atau nganggur, tapi kematian. Nah, artinya kita dipaksa untuk berpikir new normal hari ini, bukan 10 tahun lagi, atau bukan 8 tahun lagi. Oke? Sebagai organisasi anak muda, HMI, dan tentu saja teman-teman yang lain yang mungkin bukan dari HMI yang hadir dalam diskusi ini, kalian siapkan sebuah kepemimpinan yang bukan sekedar visioner realis, tapi grounded futurist. Lapisan kepemimpinan yang menyongsong masa depan dan membumi. Bukan cuma di bidang politik, tapi juga di sektor ekonomi. Di sini kebetulan ada HIPMI ya. Bagaimana politisi muda, pengusaha muda, budayawan muda, agamawan muda, pendidik muda, olahragawan muda, dan segala sesuatu yang muda, termasuk juga penyiar berita yang muda, ya, untuk memegang teguh prinsip bagaimana melahirkan kepemimpinan di masing-masing sektor itu yang grounded futurist, penyongsong masa depan yang membumi. Teknologi sudah memungkinkan itu. Kita nggak bisa lagi mengandalkan pada apa yang ada. Yang tersisa dari masa lalu yang relevan adalah data. Tapi cara pandang kita menghasilkan data itu membutuhkan kepemimpinan yang grounded futurist. Imajinasi sekarang lebih kuat dan lebih dibutuhkan daripada sekedar pengalaman. Karena dengan demikian kita bisa menggerakkan dunia ini terus maju menghadapi seluruh gejolak yang ke depan ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sip Bang, terima kasih banyak untuk Bang Budiman. Kemudian izin untuk Bang Ajib Hamdani untuk memberikan statement closing. Ya, terima kasih diskusi yang menarik Bro Dio. Pencerahan-pencerahan luar biasa dari Pak Hengki Wijaya, dari Bang Budiman Sujatmiko, dan juga tadi dari Bro Rudi Gani. Bahwa prinsipnya sesuai realitas yang kita lihat bahwa COVID-19 ini bukan hanya sekedar membawa dampak kesehatan, tapi yang kemudian lebih dalam adalah bagaimana memberikan konstruksi yang luar biasa terhadap ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi hanya bisa terjaga ketika pemerintah bisa membuat desain-desain regulasi, desain insentif yang bisa memberikan daya ungkit positif terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sehingga ini menjadi PR tersendiri buat pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa mendesain gagasannya, bisa mendesain regulasinya, kemudian bagaimana sisi demand side-nya, sisi supply side-nya, semuanya bisa bertumbuh dengan baik. Kami para pelaku usaha tentunya siap bersinergi dengan pemerintah. Dan dalam kondisi seperti ini, kita harus sama-sama bersinergi, kita harus sama-sama bergandengan tangan, dan membangun optimisme bahwa COVID-19 adalah sekaligus sebuah momentum untuk kita bisa masuk ke era new normal yang justru itu membangun sebuah peradaban baru yang lebih baik. Dan saya yakin dengan adanya gagasan kawan-kawan muda di HMI, dengan sinergi yang terbangun dengan semua stakeholder, maka kita yakin bahwa setelah COVID-19 ini kita akan kembali ke ekonomi yang lebih baik. Terus berikhtiar dan yakin usaha sampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ajib. Selanjutnya Bang Kohar, izin untuk minta closing statement Bang. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang akan terjadi pada Indonesia masa depan, Indonesia pasca pandemi akan sangat ditentukan pada Indonesia hari ini.
bagaimana daya nalar kita, daya aksi kita, termasuk tadi daya imajinasi kita, membayangkan apa yang sudah pernah kita alami saat ini untuk kita tarik ke masa depan. Kalau kita gagal merumuskan masa depan pada hari ini, maka ya kita akan menghadapi situasi yang akan lebih buruk pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi kalau kita bisa merumuskan segala sesuatunya secara cerdas dan tidak takut salah, ya, tidak takut salah untuk mengambil langkah, maka kita akan mencapai kegemilangan di masa depan. Saya selalu dalam konteks tidak takut salah itu saya selalu suka menyitir apa yang disampaikan oleh Cak Nur, lagi-lagi Cak Nur, bahwa bangsa yang baik itu kata Cak Nur itu jangan salah membuat trial and error, kata Cak Nur, beberapa kali bilang seperti itu. Waktu itu konteksnya Cak Nur adalah konteks politik, konteks trial and error di bidang politik. Tetapi di bidang apapun saya kira keberanian kita untuk mencoba itu sesuatu yang patut kita lakukan dan harus kita lakukan karena itu akan menentukan masa depan. Dikombinasikan dengan apa yang pernah disampaikan ya Bung Karno berkali-kali, kita ini bukan bangsa yang lembek, kita menolak lembek kata Bung Karno, kita ini up and down katanya kan dalam pidato-pidatonya, up and down gitu. Begitu kita ditendang kita jatuh, bangkit lagi terus begitu. Ketika dalam situasi apapun artinya kita punya daya upaya untuk kembali bangkit. Dan kalau bagi aktivis HMI, saya kira itu sudah biasa ya. Semboyan kita sendiri kan Yakuza itu yakin usaha sampai itu kan itu menunjukkan kombinasi antara apa yang disampaikan oleh Bung Karno dengan apa yang pernah disampaikan oleh Cak Nur. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kemudian terakhir ini closing statement oleh Bang Rudi. Dipersilakan, Bang. Ya, jadi dari berbagai perspektif yang sudah disampaikan oleh para narasumber, saya kira bicara Indonesia pasca pandemi, ya otomatis kita banyak pengalaman dan pengamalan yang sudah kita lakukan. Ada satu hal yang mungkin kita lupakan bahwa dari situasi virus corona ini kita makin melihat solidaritas sosialnya sangat kuat. Bahkan bicara soal agama, ras, suku, dan sebagainya itu kita sudah melampaui. Jadi alhamdulillah dengan adanya virus ini kita semua saling bersatu. Bahkan setiap hari kita melihat kebaikan-kebaikan yang terus disebarkan. Contoh misalnya kemarin saya nonton Kick Andy di tempat Bang Kohan, bahwa di situ ada kolaborasi yang baik antara Grab, OVO dengan Tokopedia dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah. Ini kan sesuatu yang tidak pernah didapatkan pada saat situasi normal. Nah, mungkin ke depannya kolaborasi-kolaborasi inilah yang menjadi kata kunci, baik itu sesama antara kita dengan tetangga, teman-teman misalnya aktivis HMI dengan teman-teman GMI dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kolaborasi untuk membangkitkan sebuah harapan baru bagi bangsa Indonesia. Saya kira virus dan pandemik ini sebagai sesuatu peringatan yang positif, sehingga ke depan kita membangun sebuah tata dunia yang baru, kita membangun sebuah kebudayaan baru, dan syukur-syukur ke depannya yang tadi saya bilang di awal, kita membangun sebuah sistem politik baru. Karena saya masih meyakini bahwa dengan sistem politik yang baru akan melahirkan kepemimpinan yang baru dan yang lebih baik. Saya kira itu closing statement saya. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih para senior, Bang Budiman, Bang Kohar, dan Bang Ajib. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan Pak Hengki juga terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Rudi. Mungkin saya selaku moderator izin untuk menarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki optimisme untuk bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 hari ini. Dikarenakan potensi kolektivitas dan solidaritas masyarakatnya sangat mempengaruhi di segala sektor lini dimanapun. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kami dari rekan-rekan Klik TV juga pamit diri. Cukup sekian. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Hengki, kemudian Bang Budiman, kemudian Bang Ajib, Bang Rudi, dan Pak Kohar. Terima kasih banyak telah hadir dalam diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Selamat berbuka puasa, Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.